Bila rumor ini benar, maka sepak bola Indonesia akan kembali mencatat sejarah baru di Eropa. Tam Hei, sang profesor lini tengah Garuda, dikabarkan akan merapat ke salah satu klub legendaris Jerman Schalke 04. Klub yang pernah melahirkan maestro seperti Mesut Özil dan Ivan Rakitic itu kini tengah membangun kembali kejayaannya. Dan jika benar-benar berseragam biru Schalke, Tam tak hanya akan menjadi tumpuan lini tengah, tetapi juga satu tim dengan ex-kiper andalan Liverpool, Loris Karius. Bagaimana peluang transfer ini bisa terjadi? Mengapa Schalke tertarik? Dan apa artinya bagi karier Tam Hei serta sepak bola Indonesia? Ini dia ulasan lengkapnya. Tam Hei bakal satu klub dengan ex-kiper andalan Liverpool. Kemana Tam Hei akan berlabuh masih menjadi perbincangan banyak fans sepak bola. Namun belakangan muncul rumor, gelandang yang musim lalu memperkuat Almere City itu bakal berlabuh ke salah satu klub Jerman. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka seperti Kevin Dix yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach, maka sang profesor bakal mengikuti jejaknya dengan membela klub di negeri para pemikir ini. Namun tak seperti Kevin Dix yang membela klub di kasta tertinggi sepak bola Jerman, Bundesliga, Tam bakal membela klub dari Bundesliga kedua. Gelandang timnas Indonesia ini kabarnya diminati salah satu klub legendaris Jerman, Schalke 04 yang musim ini memang berlaga di Bundesliga kedua. Klub yang melahirkan sejumlah playmaker hebat seperti Mesut Ozil dan Ivan Rakitic ini santer akan merekrut Tam Hei yang kini berstatus tanpa klub. Jika bergabung dengan Schalke 04, maka Tam diprediksi bakal cocok. Di bawah asuhan Coach Meron Maslik, Schalke bermain dengan formasi yang mirip dengan timnas Garuda. Menggunakan 3 bek dan 2 full back, mereka sangat membutuhkan gelandang pembagi seperti Tam. Satu gelandang akan ditempati pemain tengah bertip destroyer, sementara satu lagi bakal menjadi jatah deep lying playmaker seperti Tam. Dengan jaminan menit bermain yang cukup banyak, tak ada salahnya Tam mencoba peruntungan di Jerman. Apalagi, tradisi permainan Jerman tak beda jauh dari Belanda. Bakal satu tim dengan Loris Karius di Schalke. Permainan Tam diprediksi bakal semakin berkembang. Apalagi, banyak pemain bagus di sana. Salah satunya yang cukup familiar adalah Loris Karius, sang kiper yang pernah membela Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Dia sebenarnya tampil cukup solid. Hanya saja blundernya di final Liga Champions 2018 membuyarkan semuanya. Musim ini, kiper berusia 32 tahun ini ikut mengantarkan Schalke meraih kemenangan di laga pertama Schalke 04 di Bundesliga 2 melawan Hertha Berlin dengan skor 2-1. Tentu, publik sepak bola tanah air sangat mendukung kemanapun Tam Hei bakal berlabuh. Apalagi jika masih berkompetisi di liga-liga Eropa. Nama Tam Hei belakangan ini kembali menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sang maestro lini tengah timnas Garuda yang musim lalu membela Almere City ini kini dikaitkan dengan salah satu klub legendaris Jerman, Schalke 04. Rumor ini bukan sekadar angin lalu media Jerman pun mulai mengendus potensi kepindahan ini. Jika kabar ini terwujud, Tam Hei akan menjadi salah satu pemain Indonesia yang berkarir di kompetisi Eropa tingkat tinggi, bahkan berada satu tim dengan sosok yang pernah menjadi sorotan dunia Loris Karius, ex-kiper Liverpool yang namanya abadi dalam sejarah final Liga Champions ke-2018. Bedanya, kini Karius berada di Schalke 04, berjuang membawa klub tersebut kembali ke kasta tertinggi Bundesliga. Bagi publik sepak bola Indonesia, peluang ini jelas bukan hanya soal kepindahan pemain ke klub baru. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang mimpi, peluang, dan bukti bahwa pemain Indonesia bisa menembus panggung sepak bola Eropa dengan kualitas murni, bukan sekadar gimmick atau kontrak komersial. Sebelum membahas peluangnya di Schalke 04, mari kita mundur sejenak dan melihat perjalanan Tam Hei. Lahir di Amsterdam, 9 Februari tahun 1995, Tam adalah produk Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal akan pembinaan pemain teknis berkualitas. Ia memulai karier profesional di AZ Alkmaar, sebuah klub Eredivisie yang kerap melahirkan gelandang kreatif. Di AZ, Hei sempat tampil di kompetisi Eropa dan mendapatkan reputasi sebagai gelandang yang cerdas, memiliki visi permainan, dan mampu mengontrol tempo. Namun, persaingan ketat di lini tengah membuatnya berpindah klub beberapa kali, termasuk NAC Breda dan ADO Den Haag, sebelum akhirnya berlabuh di ST Heerenveen.
Musim 202 Februari tahun 2023 menjadi salah satu titik balik ketika Tam memilih bergabung dengan Almere City. Meski klub ini tidak sebesar PSV atau Ajax, Almere City memberi ruang bagi Tam untuk menjadi figur sentral. Ia tak hanya menjadi kreator serangan, tetapi juga pemimpin di lapangan membawa pengalaman dan kecerdasannya untuk membantu tim. Pada 2024, Tam resmi memilih membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Keputusannya ini membuat banyak fans terkejut sekaligus bangga karena pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti dirinya memilih membela Garuda di ajang internasional. Membicarakan Schalke 04 berarti membicarakan salah satu ikon sepak bola Jerman. Didirikan pada 1904 di Gelsenkirchen, klub ini pernah menjadi raksasa Bundesliga. Mereka dikenal dengan warna biru khas dan julukan Die Königsblauen der Royal Blues. Meskipun belakangan lebih banyak berkutat di papan tengah dan bahkan terdegradasi, Schalke memiliki basis supporter fanatik dan sejarah yang kaya. Beberapa pemain kelas dunia lahir dari akademi mereka, termasuk Mesut Özil, Ivan Rakiti, Manuel Neuer, hingga Leroy Sane. Schalke juga memiliki reputasi sebagai klub yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang, serta mengandalkan permainan yang mengutamakan kerjasama tim. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Setelah degradasi ke Bundesliga 2, Schalke tengah berupaya bangkit. Musim ini, di bawah asuhan Miron Maslik, mereka mencoba membangun kembali fondasi permainan yang solid dengan pendekatan taktis yang modern. Pelatih asal Austria ini membawa pendekatan yang menggabungkan intensitas pressing ala Jerman dengan organisasi taktis yang rapi. Formasi andalannya adalah 3421 atau 352, tergantung lawan yang dihadapi. Dalam skema ini, peran gelandang pembagi bola di playmaker sangat krusial. Maslik menginginkan gelandang yang bisa mengatur tempo, mengirim umpan terobosan, sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Inilah alasan mengapa nama Tam Hei menjadi relevan. Tam memiliki atribut teknis dan visi yang sangat cocok untuk peran ini, mirip dengan peran yang ia jalankan di Almere City maupun timnas Indonesia. Jika benar bergabung, Tam kemungkinan akan berduet dengan gelandang bertip destroyer di tengah, sementara dirinya berperan sebagai otak serangan dari lini kedua. Peran ini akan memberinya keleluasaan untuk mendikte permainan dan memaksimalkan kreativitasnya. Menyebut nama Loris Karius otomatis membawa ingatan fans sepak bola ke malam kelam di Kiev, final Liga Champions 2018 antara Liverpool dan Real Madrid. Dua blunder fatal yang dilakukannya menjadi sorotan global. Meski begitu, publik sering lupa bahwa Karius adalah kiper berbakat yang sebelumnya tampil gemilang di Mainz 05. Setelah periode sulit di Liverpool dan beberapa masa pinjaman, Karius kini menemukan rumah baru di Schalke 04. Musim ini, ia menjadi salah satu pemain kunci yang membantu tim memulai Bundesliga 2 dengan kemenangan 2-1 atas Hertha Berlin. Meski sudah berusia 32 tahun, Karius masih memiliki refleks yang baik dan pengalaman berharga. Jika Tam Hei bergabung, ia akan mendapatkan rekan setim yang memahami tekanan di level tertinggi sepak bola. Kehadiran Karius juga akan membantu menjaga keseimbangan tim dalam membangun serangan dari belakang, sesuatu yang penting jika Maslik ingin mengandalkan distribusi bola dari kiper ke gelandang. Bermain di Jerman tentu memiliki tantangan tersendiri bagi pemain yang terbiasa dengan sepak bola Belanda. Bundesliga 2 terkenal dengan tempo cepat, duel fisik, dan pressing agresif. Namun, bagi Tam, adaptasi ini kemungkinan tidak akan terlalu sulit. Mengapa? Karena sepak bola Belanda dan Jerman memiliki banyak kesamaan dalam hal taktik, hanya berbeda pada tingkat intensitas. Sebagai pemain yang cerdas membaca permainan, Tam justru bisa menjadi pengatur ritme yang menenangkan di tengah lapangan. Kemampuannya menjaga bola di bawah tekanan akan membantu Schalke menghindari kehilangan bola di area berbahaya. Kepindahan ke Schalke 04 bukan hanya soal karir klub, tetapi juga berdampak langsung pada performa Tam di timnas Indonesia. Bermain di level kompetitif seperti Bundesliga 2 akan meningkatkan fisik, konsentrasi, dan ketajaman pengambilan keputusan. Shin Tae-yang, pelatih timnas Indonesia, akan diuntungkan dengan kembalinya Tam ke tim nasional dalam kondisi permainan yang matang.
Kehadirannya di lini tengah bisa menjadi pembeda saat menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Rumor ini langsung mendapat perhatian luas. Media Jerman melihat Tam sebagai opsi menarik yang bisa memperkuat kedalaman skuad Schalke, sementara media Indonesia menyorot ini sebagai potensi sejarah baru. Di media sosial, fans Garuda ramai membicarakan bagaimana Tam akan bersaing di Jerman, bahkan membayangkan duel-duel sengit melawan tim-tim besar Bundesliga jika Schalke promosi. Jika transfer ini terwujud dan Tam tampil baik, ada kemungkinan ia bertahan lama di Jerman atau bahkan menarik minat klub Bundesliga pertama. Mengingat usianya yang masih 30 tahun, ia masih punya 3-4 tahun untuk bermain di level tertinggi.